dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV dan AIDS. Perkenalkan, saya Jamal dari kelas 11 IPA 8. Saya Nurjana dari kelas 11 IPA 8. Saya Munaulia dari kelas 11 IPA 8. Saya Sri Mulyani dari kelas 11 IPA 8. Saya Nabila Salazahra dari kelas 11 IPA 8. Pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah virus penyebab AIDS. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan berbagai gejala menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Berikut dari penyakit HIV atau AIDS antara lain sebagai berikut. 1. Belum ditemukan obat AIDS menjadikan penyakit ini sangat membahayakan dan mematikan. 2. AIDS menjadi salah satu penyebab kematian. Yang ketiga, penyebab depresi sehingga bisa menyebabkan kegilaan. Yang keempat, menyebabkan bunuh diri. Yang kelima, tekanan sosial dan ekonomi. Penularan penyakit HIV atau AIDS. Ada beberapa cara penularan HIV atau AIDS. Metode 1, transfusi darah dari pengidap HIV. Metode 2, berhubungan seks dengan pengidap HIV. Metode 3, sebagian kecil atau 25-30% ibu hamil pengidap HIV menularkan kepada janinnya. Metode 4, alat suntik atau jarum suntik ala tato dan tindik yang dipakai bersama penderita HIV atau AIDS. Metode 5, air susu ibu pengidap AIDS menularkan kepada anak susuannya. Beberapa perilaku yang beresiko tinggi terhadap penularan HIV atau AIDS. Yang pertama, wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Yang kedua, wanita dan pria tunasusila serta para pengguna mereka. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar. Yang keempat, penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Selanjutnya ada hal-hal yang tidak menyebabkan tertularnya penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, bersenggolan dengan pengidap HIV atau AIDS. Yang kedua, berjabat tangan. Yang ketiga, penderita HIV atau AIDS bersin atau batuk-batuk di depan kita. Yang keempat, sama-sama berenang di kolam renang. Yang kelima, menggunakan WC yang sama dengan pengidap HIV atau AIDS. Yang keenam, melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Selanjutnya, ada pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, menghindari hubungan seks di luar nikah. Yang kedua, seorang ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata positif HIV sebaiknya menghindari kehamilan. Yang ketiga, orang-orang yang tergolong kelompok perilaku risiko tinggi hendaknya tidak menjadi pendonor darah. Yang keempat, penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya. Yang kelima, menjauhi narkoba karena sudah terbukti bahwa HIV atau AIDS di kalangan pengguna narkoba. Yang terakhir, menghindari kontak langsung dengan cairan-cairan tubuh yang bisa menularkan HIV atau AIDS. Pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tetapi juga untuk mencegah kontraksi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obat tersebut adalah AJT atau azidotimide, DDI atau didekinosime, dan DDC atau didekokitidine. HIV sebaiknya dilakukan pada mereka yang sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai perilaku beresiko tinggi. Yang kedua, pernah menjalani transfusi darah. Yang ketiga, tidak sembuh-sembuh dari gejala demam, batuk, atau diare yang lama. Yang keempat, mengalami penurunan berat badan yang banyak. Yang kelima, khawatir sudah tertular HIV. Persyaratan khusus untuk menjalani tes HIV. Yang pertama, harus dilaksanakan dengan sukarela.
Yang kedua, seseorang yang akan dites harus diberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai tes HIP. Yang ketiga, kepada orang yang akan menjalani tes HIP diberikan konseling sebelum tes dan sesudah tes. Yang keempat, hasil tes dirahasiakan. Tes HIP adalah suatu tes darah yang khusus dipakai untuk memastikan seseorang telah terinfeksi HIP atau tidak. Yang pertama, tes secara ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Pemeriksaan adanya antibodi terhadap HIP secara ELISA pada umumnya dipakai untuk penyaringan adanya infeksi HIP. 2. Tes secara immunoblot atau western blot. Pemeriksaan secara western blot lebih spesifik terhadap HIP. Meskipun dari aspek pembiayaan lebih mahal dan lebih sulit dilakukan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.